Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elma Sitri Oktaviani, NIM 2412116018. Saya di sini memenuhi ujian akhir semester statistik yaitu dengan dosen pengampu Dr. Restu Yuno, SPD MPD, Pendidikan Dasar Universitas Asia. Di sini saya melakukan uji normalitas dan homogenitas, yang kedua uji tetes, yang ketiga yaitu uji ANOVA. Dilihat di sini yang pertama yaitu uji tetes normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nilai yang kedua, uji yang digunakan diantaranya adalah uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Wilberforce, yaitu menurut USMA di tahun 2020, halaman 58. Yang ketiga, data berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih kurang 0,5. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Yang kedua, uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel d-test dan ANOVA. Yang ketiga, uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Atau P disebut homogen apabila nilai signifikansi P kurang 0,05. Yang kedua, uji tetes. Uji T juga dikenal sebagai tetes adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Menurut para ahli, uji T digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsal. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada beberapa tabel, yaitu yang pertama yaitu uji T static sampel atau one sample tetes. Yang di sini digunakan untuk rata-rata suatu hubungan suatu nilai secara tertentu. Yang kedua, dua sampel to samples d-test. Ini dapat kita lihat dua sampel berpasangan dependent paired. Ini rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Selanjutnya, membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Selanjutnya, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A. Di sini dua sampel bebas dapat kita lihat membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Selanjutnya, konsep dasar uji independent sample d-test, yaitu uji independent sample d-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik, normal, dan homogen. Di sini dasarkan putusannya jika nilai signifikasi lebih 0,5 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara bahasa Indonesia kelas 4 dengan kelas 5 yang saya masukkan. Jika nilai signifikasi kurang 0,5 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai bahasa Indonesia kelas 4 dengan kelas 5 yang saya masukkan. Di sini dapat disimpulkan keduanya memiliki rata-rata hasil belajar yang memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia kelas 4 dengan bahasa Indonesia kelas 5 yang saya masukkan berbeda. Selanjutnya, konsep dasar uji paired sample d-test. Paired sample d-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Uji paired sample d-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Di sini dapat kita lihat dasar keputusan jika nilai signifikasi kurang 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikasi lebih kurang
kurang 0,5 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar bahasa Indonesia sebelum dan sesudah remedial. Dengan kata lain, remedial sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada uji one way ANOVA, analisis seragam satu arah. Seragam one way ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean di antara tiga atau lebih kelompok uji. Ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut, ataukah perbedaan diamati hanyalah akibat data secara acak. Baik, kita masuk ke yang terakhir, konsep dasar uji ANOVA. Yang pertama, one-way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau analysis of variance, uji ANOVA satu arah atau faktor. Yang kedua, uji ANOVA merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Yang ketiga, uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Yang keempat, uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Yang kelima, skala data yang menggunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Selanjutnya, dalam uji ANOVA ada yang namanya ujian lanjut post hoc test, di mana uji lanjut post test tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Kegunaan uji lanjut post hoc test sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA dikatakan berbeda. Mungkin itu hasil presentasi saya di sini. Sebanyak tiga uji tes ini menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menggunakan data dengan SPSS, tapi tidak bisa. Maka mungkin sampai di sini saya menghasilkan presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.